Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan. Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya. Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya. Itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke. Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Sebelum kita menuju ke Bang Rocky Gerung, saya mau ke Bang Ade Armando. Singkat saja, Bang. Yang saya setuju sama Freddy, ya. Pastilah. Tentu saja, ya. Jadi begini. Dan saya rasa memang ada kesalahan Bu Mega di sini. Kemarin itu mestinya ketika kondisi memburuk, krisis terjadi, yang dilakukan Bu Mega menurut saya seharusnya konsolidasi, ya. Nah, ini konsolidasi belum terjadi, sudah keluar misalnya perintah agar tidak hadir di dalam acara retret. Bukan tidak hadir, menunda. Menunda, ya kan? Ya. Tidak hadir pada Beda tidak hadir, menunda. Apapun itulah. Karena sekarang kan sudah dikatakan bahwa, well, kalau terlambat SM 4 hari harus ikut ulang, ya kan? Misalnya begitu. Saya mau bilang bahwa perintah itu sangat mengganggu kelihatannya buat para kader PDIP yang sebetulnya ingin datang ke sana, ya. Jadi ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Yang saya pikir memang Bu Mega ini atau tim pimpinan PDIP, apalagi karena sekarang udah nggak ada sekjen nih, ya. Itu harus dengan cepat mengkonsolidasikan diri menuju April 2025, ya. Karena kalau urusan Hasto saya setuju udah selesai nih. Tinggal maju ke pengadilan, dibuktikan di pengadilan. Kan selalu ada kemungkinan ternyata Pak Hasto terbukti tidak bersalah, kan? Kita harus selalu punya perasaan prejudice of innocence itu, praduga tak bersalah. Jadi mungkin saja dia ternyata tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh KPK. Gimana nih, Bung Rocky? Oh, Soal banyak hal yang kita diskusikan di sini bahwa ini cuma omon-omon aja, ya udah Bung Hasto jalanin saja proses hukumnya karena kan dalam proses hukum itu ada hal praduga tidak bersalah, begitu. Ya, saya belajar ilmu politik, saya belajar ilmu ekonomi itu. Saya belajar filosofi dan saya nggak pernah menganalisis politik dari variabel-variabel yang kuantitatif. Saya selalu ingin lihat politik itu di dalam pengertian awal dituliskan oleh Aristotle bahwa politik adalah soal virtue, soal supremasi dari etik itu. Yang perilaku PDIP teknis, perilaku Jokowi adalah etis dan kesalahan etis kesalahan tertinggi dalam politik. Korupsi tertinggi adalah abuse of power. Permainan-permainan yang terjadi di semua partai itu ya soal biasa aja kan tukar tambah. Tapi ini otak Jokowi itu hendak Tapi kita mau fokus ke persoalan sekarang yang disampaikan oleh Hasto. Ya dengan hanya bisa fokus kalau kita punya frame yang lebih imperatif. Jadi moralnya kalau ditanya, oke gampangnya begini deh. Gibran datang ke tempat saya kok mau belajar politik. Kaisang menikah dia undang saya. Saya nggak ada problem dengan dua anak itu. Tapi saya punya problem dengan kapasitas ayahnya itu untuk menternakkan anaknya ini masuk dalam politik. Anaknya mungkin nggak ngerti. Lantas apa yang salah, Bang, kalau ada seorang ayah ingin anaknya juga belajar politik, Bang? Itu tidak salah kalau dia raja. Ini republik bukan kerajaan. Masalahnya itu. Jadi saya ulangi lagi ya, sekarang kita bikin perbandingan deh. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Enggak ada. Ketika 98, ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Yes, dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah Republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah Republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib. Nggak kenal. Kosong pikirannya itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Tapi Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik. Moralnya diuji itu. Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Jadi kalau menurut Bung Rocky,
Saya ulangi ya. permintaan dari Bung Hasto, kita kembali ke judul kita besar malam iya. ini. Hasto versus Jokowi, ini mulai bertensi tinggi, kemudian meminta supaya keluarga Jokowi untuk diperiksa, itu sangat beralasankah? Pasti beralasan, karena pada akhirnya satu waktu Bukan hanya ancaman untuk ada soal tukar ancaman di situ. guling politik. Yang minta itu bukan Hasto, mahasiswa minta, masyarakat sipil minta, mama minta, LBH minta. Dan itu yang kita mau uji sebetulnya. Bisa nggak Indonesia ini balik pada etik itu? Itu dasarnya tuh. Oke. Dan kemampuan kita untuk menilai itu ada di depan. Sekarang beredar seluruh meme apa aja itu. Dan bayangin seorang presiden Jokowi itu diolok-olok sedemikian rupa tuh. Sekarang karena Jokowi ditempeli oleh Prabowo juga kena kan? Kan kita mau balikkan politik ini atas dasar tadi itu, the primacy of value. Dan ada. Oke. Tanya pada Jokowi, ngerti nggak dia apa yang disebut demokrasi? Nggak ngerti. Oke, silakan Bung Freddy ditanggapi. Ini tidak main-main tudikannya, harus benar-benar jawab nih Bang Freddy. Iya, kan Pak Jokowi udah mengatakan ya mau kritik apapun, ini negara bebas, negara demokrasi. Ya mau demo adili Jokowi ya. Apa proses hukum anak-anaknya silakan saja. Saya udah sampaikan tadi, Pak Jokowi itu nggak ada beban. Tetapi kan ini juga negara hukum. Semua harus berdasarkan hukum. Ya, oke, presumption of innocence, ya, perlakuan sama. Jadi bukan hanya mentang-mentang Pak Jokowi presiden, kemudian dia diolok-olok begitu cukup, hanya modal omon-omon. Yang enggak. Kemudian Hasto nggak bisa hanya modal modal omon-omon. Jadi harus fair juga, jangan melihat dari satu sisi, kemudian dari sisi lain hanya menyudutkan begitu. Semua harus berdasarkan hukum, semua harus berdasarkan fakta, gitu loh. Saya cuman. Tapi begini, ini kan nama Pak Jokowi sudah dicemarkan begitu ya, apalagi membawa keluarga, nama anaknya. Biasa nama aja. Ada rencana. Ada rencana membawa ke langkah hukum nggak? Nggak ada. Pak Jokowi udah berulang kali menyampaikan biasa aja. Beliau diperlakukan seperti itu udah hal yang biasa. Bebas aja. Pak Jokowi nggak merasa dicemarkan nama baiknya. Nggak merasa. Nggak ada beban. Tidak akan membawa ke langkah hukum. Silakan aja, bebas aja. Oke, baik. Silakan Bung Ade Armando. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ade. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar situ sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Saya mau terangin itu buktinya. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Kak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Kayak tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti?
perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi you tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke. Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang Oke. riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa Itu. dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. You Sebut Google satu. aja. Bahkan mention one. Mention yang one. bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu tuh 8 Ya. itu, oke. Sekarang aja di depan Satu, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Udah, kalau saya. gitu dia nggak pernah baca. Apa Bang judul What? jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh ya oke, silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you, kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Enggak apa-apa, Ya Rocky. justru itu. Saya Oke. cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ya. Ada 7 disertasi di dunia ini yang menyatakan Jokowi. bahwa Jokowi berada di 7 belakang karya ilmiah. 7 karya Di ilmiah. dalamnya ada disertasi Hasto. Masa saya, Tapi- gini nih. Nah. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Nangkep nggak? Iya. Saya mau bilang bahwa Coba, Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam Ini saya- keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah adik. Nggak bisa. Tunggu, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo. Prabowo. Oke, baik. Sorry Nggak Jokowi. apa-apa. Saya nggak tahu. Ini Saya juga nih. Iya, saya jawab Prabowo emang. Lah itu udah di publik kok. Oke, Udah jadi di Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Karena Iya. itu dia pengaruhi Mang Iya, itu omongan Dia Bang Rocky. punya argumen Iya, sendiri. tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden. Jokowi bukan. Jadi Gibran anaknya Prabowo. Loh, astaga. Kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo menjadi Oke, Gibran kita presiden. masalahnya Ini masalah Mahkamah Konstitusi. Masalahnya loyalis Jokowi ini kalau dikasih data dan informasi pasti akan menolak. Kalau kita Datanya sebut mana? salah satunya riset Kan kami minta OCCRP, bukti, Oh, Bang. ini risetnya ini Mana? bukan. Nah, Riset- dari tadi kita Nah, ini berdebat. aja. Dari tadi kita berdebat keluar juga Mana itu ada nama riset risetnya OCCRP? ya. lah kok nggak ada? OCCRP OCCRP lagi. itu melakukan penelitian maka muncul nama Ah, Jokowi. malu Ini tahu bukan OCCRP ngomong. dijadikan. Anda ini Nah kan pasti ditolak, itulah kualitas mereka. Memang kacau. loyalis Jokowi ini Mana ada- mengabaikan pendapat mana kaum ada intelektual survei dan lebih percaya OCCRP. kelompok entertainer. Itulah mereka. Dia Oke. bikin polling. Lebih bagus mereka mendengar bukan survei. stand up komedi, Aduh. komedian daripada mendengar pendapat kaum intelektual dan termasuk Gini, guru-guru gini, besar. ya. Itu Nah, jauh dari mereka. Gimana Bang memang. Rocky, gimana? Gini ya, tadi saya terangkan. Iya. Metode saya tidak kuantitatif. Ya. Iya. Kualitatif tadi Kualitatif. pendekatannya. Boleh. Karena itu kita pakai prinsip berpikir Ya. secara hermeneutics. Oke, Boleh. saya bilang tadi. Boleh. Apakah Prabowo punya ambisi menjadikan Gibran itu presiden, wakil Mungkin. presiden? Ya. Mungkin. Oke. Gimana buktinya? Loh, sekarang dia jadi wakil presiden. Ini bukan sekarang, pada waktu itu apa?
Loh, kan Anda mengatakan, Iya, Bang Rocky, Tapi gini deh, harus kita balik dibedakan lagi deh. ambisi menjadikan Gibran dengan lah ambisi buktinya menjadikan diambil, Bang. Prabowo presiden. Iya, diminta berulang Tapi kali. begini. Tapi ambisinya Itu bukan ambisi menjadikan dong. Gibran. Wah, ya. ini makin Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Saya tidak bisa buktikan itu. Nah, itu kan. itu. Berarti itu tidak Loh, tadi terbukti kan dong, bicara Bung Rocky. ambisi. Berarti statement Bung Rocky Bicara nggak terbukti Mahkamah Konstitusi, dong. Abang nggak jawab, Yang soal Abang nggak tadi bisa yang terakhir buktikan. Bung Ya, Rocky saya kan? ulangi pelan-pelan ya. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik, wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Oke. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Bung Rocky. Itu dua hal yang berbeda. Itu Itu loncat. Itu Oke, baik. loncat. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat, Rob. Itu Kita fakta. fokus dulu ya. Kita Saya tahu. pikir, saya Kasus pikir ini- nalar mereka berdua ini sudah sesat ya. Loh, itu Saya fakta. percaya Prabowo kalau bicara ambisi, Prabowo berambisi untuk dirinya jadi presiden, bukan menjadikan Gibran wakil presiden. Kalau Justru bicara karena dia ambisi, berambisi jadi presiden, Oke. maka harus wakilnya si Kita- Gibran. itu bukan Sebentar. ambisi, tetapi langkah strategis. Ambisi harus Anda bedakan. Oke, kita Bagaimana tidak Anda akan mau berbicara Apapun definisi namanya. soal Mengklasterkan ambisi ambisi dan saja langkah tidak strategis. bisa. Tapi begini, terakhir Oke. sebelum kita mengakhiri Oke, diskusi iya. ini, Sabar. Bung Rocky, kenapa memang kalau kemudian kita melihatnya justru Hasto itu mengeluarkan statement Jokowi A, B, C, D itu sekarang kalau memang seandainya ia melihat sesuatu itu sudah tidak benar dari beberapa waktu yang lalu, dari bertahun-tahun yang lalu, dari berbulan-bulan yang lalu, kenapa tidak disampaikan saja dahulu? Kenapa ketika yang bersangkutan tersandung kasus hukum baru disampaikan? Ya kenapa kasus hukum itu baru disandungkan hari ini? Oke, baik. Lagi ada pengakuan penyidik bahwa dari dulu harusnya kan begitu. Oke, baik. Jadi kan memang dari dalam itu sudah kelihatan kenapa. Oke, kita lihat saja bagaimana proses hukum ini akan berjalan, termasuk juga apakah kira-kira akan ada nyanyian lanjutan dari Hasto Kristianto, pemirsa. Bagaimana pula Kita tunggu ya, KPK kita berharap. menghadapi kasus ini, pemirsa. Kita tentu publik menantikan sepak terjang Amin. dari kasus ini, baik dari KPK, kemudian juga dari pihak-pihak yang namanya santer terdengar. Dan kita sudah mendengar bahwa Joko Widodo sudah memberikan statementnya, merespon mengenai video yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.